Nah, di sini kalian sudah bisa lihat contoh data ya. Di sini ada data tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Nah, ini di kolom yang pertama sudah ada nama siswa ya, kemudian di kolom selanjutnya yang kedua ada tinggi badan dalam ukuran sentimeter. Nah, di sini ada sudah nama siswa ya, Dava misalnya 150 cm, Danis 144 cm, Afla 140 cm, Arya 145 cm, Arvin 142 cm. Ini contoh data ya anak-anak ya. Jadi yang ada namanya di sini yang mungkin tingginya tidak segitu. Ibu hanya mengambil sebagai contoh ya. Nah, silakan siapkan bukunya. Kita akan sama-sama membuat diagram batang. Tulis dulu di judulnya di bukunya, menyajikan data dalam diagram batang. Sudah? Belum. Ya. Terus judulnya ya, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sudah. Oke. Sudah. Sekarang yang pertama kalian lakukan adalah membuat garis tegak dan mendatar seperti ini. Di buku tulisnya ayo buat gambar garis ini, garis mendatar dan garis tegak. Yo. Ini boleh mungkin 8 cm. Yang ke atas ini boleh ngikutin garis bukunya. Berapa ya garis buku? 10 atau 12? 13, Bu. 12, 13 boleh. 10 atau 12 boleh. Ini ya. Buat garisnya yang lurus pakai penggaris, Nak. Sudah. Ya, digaris dulu. Udah? Lebih sekali lagi, Bu. Kenapa? Dengan 10 cm datarnya. Boleh. 10, 12 boleh. Ya, Bu. Nah, yang sudah, nah anak-anak perhatikan. Yang mendatar ini akan diisi oleh nama siswa. Ya, jadi kita tulis di bawahnya di sini. Nah, boleh dikasih garis dulu seperti ini. Boleh jaraknya 2 cm, boleh 1 cm, terserah kalian, tergantung cukupnya ya garisnya di kalian. Boleh jarak. Garisnya bikin gambar kah, Bu? Iya, ini garisnya digambarin juga di bukunya. Boleh jaraknya ini 2 cm, boleh 1 cm. Harus sama ya jaraknya supaya nanti diagramnya jadi rapi. Dikasih jarak ya. Sampai 5 aja kan, Bu? Kenapa? Sampai 5. Iya, ini kan datanya ada 5. Berarti garisnya juga ada 5. Sudah? Udah, Bu. Udah. Nah, bagian yang mendatar ini kita isi dengan nama siswa. Jadi kalian tulis di bawahnya juga nama siswa. Bawah-bawah ya, agak ke bawah tulisnya.
Sudah? Sekarang tulis nama masing-masing siswa. Boleh di antaranya seperti ini punyanya Bu Lela, boleh di bawahnya garis yang kecil-kecil. Boleh di sini ya, di bawahnya ini. Boleh di antaranya seperti ini punya Bu Lela. Namanya yang di data ini ada Dava, diurutkan namanya seperti data. Dava, Danis, Afla, Arya, Arvin. Belum, Bu. Belum. Ya, enggak apa-apa, lanjut. Nah, lanjut ya. Untuk yang garis tegak, kita isi dengan tinggi badan. Jadi kalian tulis tinggi siswa dalam sentimeter, dalam kurung sentimeternya. Berarti ini akan diisi dengan data tingginya. Selesai materinya kemarin. Ini berapa? 21 kah? 20 berapa orang? 22 kah? Sudah? Nah, perhatikan anak-anak, untuk yang tegak ini ya, untuk data yang tegak, kita lihat dulu datanya yang ada di tabel. Ada 150, ada 144, ada 140, 145 dan 142. Nah, kalau mau membuat interval atau jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya, kita harus samakan semuanya. Jaraknya harus sama, intervalnya harus sama, ya. Nah, kira-kira ini mau dikasih jarak berapa? 10 atau 5 atau 2 jaraknya, intervalnya. Seperti yang kemarin waktu kita membuat diagram gambar, boleh pakai kelipatan 5, boleh pakai kelipatan 2, boleh pakai kelipatan 4, berapa saja boleh, 10 boleh. Nah, kira-kira kalau angkanya seperti ini, seperti yang data Ibu Lela yang kalian lihat ini, mau dikasih interval angka berapa? 10. Ada yang lain? 2 dan 5. Ya. Boleh ya 5, tetapi paling bawah itu ya nanti kalian buat begini ya. Harus sama jaraknya. Nah, intervalnya itu kita nggak usah mulai dari angka 1 atau angka 5 kalau misalnya jaraknya 5. Boleh dimulai dari angka yang mendekati angka yang paling rendah. Kalau Ibu Lela di sini mengambil angka 125, 130, 135, 140, 145 dan paling atas 150. Nah, ini intervalnya kan 5. Harus sama semua 5. Dari 125 ke 130 itu jaraknya 5 angka. 130 ke 135 juga harus 5 angka. Jadi harus sama. Nah, boleh kalian buat seperti ini. Yang garis putus-putus ini boleh tidak dibuat ya, karena kalian menggunakan apa? Garis di buku tulis. Oh, iya, Bu. Nah, jadi boleh tidak dibuat garis putus-putus. Kalau yang pakai buku berpeta juga kalau tidak mau buat garis putus-putusnya boleh. Yang garis kecil-kecil ini aja, yang dekat angka 130, 135, 140, 145.
yang garis kecil-kecil ini aja. Harus sama ya jaraknya. Boleh 2 cm atau 2 garis buku. Kalau kalian pakai buku tulis 2 garis jaraknya boleh. Yang penting sama semua antara angka yang satu dengan angka berikutnya itu jaraknya harus sama. Kenapa? Siapa bertanya? Naila. Kenapa Naila? Langsung di sini bertanyanya Naila. Langsung bersuara aja Naila. Ibu nggak bisa buka chatnya. Boleh bikin garis, tapi bikin garis lurus aja kamu biar lebih kelihatan. Putus-putuskan garis lurusnya. Oh iya. Karena nanti mengganggu. Nah kalau kita membuat diagramnya terus kalau mau kasih garis lurus tebal. Jadi boleh pakai garis seperti ini, tapi putus-putus ya. Karena itu fungsinya hanya sebagai garis bantu supaya lebih mudah nanti membuat diagram batangnya untuk lurus. Yang mau pakai garis putus-putus boleh, yang tidak mau mengikuti garis di bukunya boleh. Sudahkah? Belum, Bu. Udah, Bu. Belum. Kalau mau bertanya langsung ngomong aja Naya di audionya, di speakernya, karena ibu nggak bisa buka chat. Udah. Oke. Sudah, Bu. Udah ya. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa memulai menggambar diagram batangnya. Nah contoh Dava, kita lihat Dava itu tingginya berapa? 150. Boleh langsung menarik garis ke 150 ini, seperti ini. Nah kan tingginya 150 disejajarkan. Dibuat persegi panjang begini ya. Coba dibuat. Kalau yang mau pakai pewarna diwarnain boleh. Yang dalamnya mau dikasih garis-garis boleh. Sudah. Coba punyanya Siva boleh lihat, tampakkan di kameranya. Coba ibu lihat. Mana punya Siva? Nggak kelihatan. Oke, pakai Siva punyanya itu dibikin kotak enggak? Dibikin persegi panjang enggak? Dibikin persegi panjang enggak itu punyanya? Bukan garis kan? Kotak seperti ini ya, dibikin persegi panjang begini. Jadi kalau kalian cuma garis satu, tambahin lagi satu garis sebelahnya. Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang sudah Syifa boleh lanjut ke Danis 144. Nah kalau 144 ini kan tidak ada angkanya, 144 di garis yang tegak, berarti agak di bawah sedikit dari 145. Nah sekitar di sini ya. Nah di sini yang kita bikin garis ke bawah, jangan pas di angka 145 nya ya, agak di bawahnya sedikit. Nah seperti ini. Yang sudah boleh lanjut nak, lanjut ke data teman berikutnya, Afla, Arya, Arvin. Ayo diselesaikan.
Yang sudah boleh dilanjutkan ke data yang berikutnya, dibikinkan garis tegak atau persegi panjang. Yang ini dibikin persegi panjang, dibuat menyerupai ya batang, karena ini diagram batang. Persegi panjang. Sudah, Bu. Udah, coba lihat di kamera punya siapa yang sudah. Dani sudah. Belum. Nah, udah banget sih. Tapi sebenarnya nggak bisa belum semua. Dilanjutkan ya ke Afla. Afla ini 140, berarti dia pas di garis 140. Kalau iya Sudah Afla. semuanya, Bu. Arya sudah semuanya. Oke, Ibu tutup dulu ini ya. Udah semuanya, Bu. Coba Ibu Lela Belum, lihat. Bu. Bentar. Yang lain lanjut. Belum. Yang belum lanjut. Coba siapa yang sudah lihat di kamera? Bu, tadi Ya, yang Aisyah oke. Siapa lagi? Siva oke. Rifat Bu. oke, pintar. Siapa lagi? Bu, tadi yang Arvin itu berapa, Bu? Kenapa? Ya, Arvin tadi yang Oh, Arvin. Tadi berapa Arvin? 142. Berarti 140 lebih sedikit ke atas, sekitar 0,2 cm. Ayo, yang sudah selesai boleh diperlihatkan kamera ya, yang belum tadi memperlihatkan. Siva sudah, oke, sudah. Siva sudah selesai. Siapa lagi? Oke. Dava, bagus. Siapa? Afla, coba yuk Afla, lihat Afla. Ya. Arya juga oke. Siapa lagi? Jidan, sudah Jidan. Arif. Ya. Arif pernah di rumah sakit masih tetap semangat kerja tugas. Siapa lagi? Sudah, Bu. Erin, mana punyanya Erin? Mana Zahra? Kasih dekat Zahra. Nah, itu Erin diwarnain lah. Cantik kan kalau diwarnai seperti itu, boleh. Diwarnai seperti Erin. Zahra oke. Rizka mana punyanya Rizka? Alvaro, mana punyanya Alvaro? Diagramnya Alvaro mana? Belum? Mana punya Alvaro? Ya, pakai penggaris Alvaro, jadi diagramnya ndak mereng-mereng, ndak kayak ular kamu. Diagram ular namanya. Meliuk-liuk. Pakai penggaris nak ya, jadi lurus. Oke, sudah. Nah, Naila juga pintar pakai warna, bagus. Siapa lagi? Stabilo itu. Nah, Danis juga diwarnain. Oke. Oke, kita lanjut ya ke diagram garis. Bisa ya, paham ya untuk diagram batang ya? Bisa? Nah, Ya, Bu. bisa ya. Oke, kita lanjut ke diagram garis. Oke, siapkan lagi bukunya di lembaran yang baru. Sudah? Yes. Nah, kalau diagram garis, kemarin Ibu sudah sampaikan kalau diagram garis itu biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan ya sesuatu. Nah, kali ini contohnya adalah penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Kita akan membuatnya ke dalam bentuk diagram garis.
Jadi kita bisa lihat perkembangannya selama 5 bulan ini, penjualan buku apakah meningkat atau tidak ya. Nah, di sini Ibu Lela sudah punya data dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian banyak penjualannya juga sudah terdata. Januari ada 25 buah buku. Kemudian Februari ada 40 buah buku. Maret ada 45 buku. April ada 15 buku dan Mei ada 55 buku. Nah, siapkan bukunya, kita mulai. Sama seperti diagram batang, yang pertama kita lakukan adalah membuat garis mendatar dan tegak. Sama seperti yang tadi, kan ini 5 ya, sama seperti yang tadi 5 boleh. Mendatar tadi berapa? 10 12 ya? 10 sampai 12 cm ya? Mendatar tadi 10 cm, Bu. Ya, boleh. Sampingnya berapa? Sampingnya yang tadi berapa? 12 garis Atasnya buku pakai ya? garis. Ya, atasnya pakai garis buku boleh. 12 garis buku boleh, Oh, iya. nanti diintervalkan 2-2 boleh. Yang mau pakai 5 aja boleh, tapi terlalu pendek, terlalu kecil. Tidak kelihatan soalnya kalau lihat. Sudah dibuat? Belum, Bu. Aduh, men. Sudah? Nah, sekarang Ibu Lela tanya, yang bagian mendatar ini kita isi dengan data apa? Bentar, bulan. Nah, buat garis seperti yang tadi, kemudian tulis di bawahnya bulan. Yang di atasnya juga ternyata. Nah, bulan ya. Nah, bulan. Boleh langsung diisi bulannya dari Januari sampai Mei. Sudah selesai? Langsung diisi bulannya ya, Januari sampai Mei. Boleh diisi begini, boleh seperti yang tadi, di antara garis-garis ini. Bu, Kenapa? boleh seperti yang tadi. Boleh. Untuk yang tegak, kita isi dengan Banyak penjualan. ya, banyak penjualan. Banyak penjualan. Untuk intervalnya atau jarak antar garisnya, lihat datanya kembali ya. Ini ada 25, ada 40, ada 45, ada 15, ada 55. Mau bikin berapa? 5. 5 boleh. 5 aja. 10 boleh. Seperti ini boleh. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kalau 5, nanti kalian buatnya sampai 60 kebanyakan. Karena datanya ini ada yang sampai 55. Kalau yang buat 55, yang intervalnya 5, itu buatnya 5, 10, 15,
20, 25, 30 ya. Boleh. Boleh 55 boleh. Tapi buatnya sampai 60. Yang mau buat 10 juga boleh. Aja deh kayaknya, Bu. Boleh. Mau buat 5, mau buat 10, bebas. Sudah. Udah? Belum. Sudah. Sudah, Bu. Nah, kalau diagram garis tidak perlu dikasih garis bantu seperti garis putus-putus yang tadi ya. Nanti kita langsung buat garis putus-putusnya sesuai dengan datanya. Sudah kalian buat ini? Angka-angkanya sudah? Sudah. Nah, kalau garis putus-putus, lagi. Kalau diagram garis, kita buatkan garis putus-putus sesuai dengan datanya. Contoh, Januari. Kan Januari itu 25 ya datanya ya. Nah, kita buatkan garis putus-putus begini. Dari Januari misalnya kita tarik garis tegak ke angka 25. Nah, 25 kan antara 20 dan 30. Kemudian kita garis mendatar lagi seperti ini. Lalu pertemuan sudutnya ini kita kasih titik besar. Boleh diwarnain warna merah, boleh dititikin aja yang tebal. Nah, seperti ini. Angkanya harus pas ya, 25 yang pakai interval 55 langsung pasti 25 ada. Yang pakai interval 10 antara 20 dan 30. Di tengah-tengahnya. Sudah. Bisa dibuat, Siva, coba lihat Ibu Lela, Siva. Di kamera. Oke, pintar. Lanjut. Februari 40. Langsung dibuat garis putus-putusnya. Langsung dilanjutkan sendiri anak-anak ya sampai di bulan Mei. Kalau sudah kan lihat ke kamera, Bu. Nah, kalau sudah lihat dulu. Selesaikan dulu sampai bulan Mei. Ini Januari dikasih tanda merah, Februari ya. Kemudian Maret 45. April 15. Kemudian Mei 55. Ayo dibuat seperti ini dulu. Diselesaikan dulu. Ada yang sama punya Ibu Lela diagramnya? Sama, Bu. Sama, oke. Sudah, Bu. Sudah sampai Mei? Belum. Yo, kerjakan dulu. Diagram garis belum selesai ya. Kalau kita buat seperti ini sampai sini belum selesai. Ada lagi lanjutannya. Tapi tunggu teman-temannya selesai semua dulu. Udah, oke. Udah, Bu. Mana sih Pak? Ya, betul. Siapa lagi? Boleh di kamera punyanya yang sudah selesai. Berapa? Oke.
Masih ada yang belum selesai? Oke, sudah selesai. Oh, Dava belum selesai. Danis belum selesai ya? Nah, ya. Selesaikan dulu baru kita lanjut. Sudah terus ngapain? Sudah, Nak? Ntar lagi. Nah, yang sudah selesai, langkah terakhir kalau membuat diagram garis, titik-titiknya ini dihubungkan. Dihubungkannya tidak boleh loncat-loncat ya, harus sesuai urutan bulannya atau urutan tahunnya kalau kita buat tahun. Jadi digaris, Januari ke Februari dibuat garis seperti ini. Februari ke Maret juga dibuat garis. Kemudian Maret ke April dibuat garis lagi. Kemudian April ke Mei dibuat garis lagi. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru bisa disebut dengan diagram garis. Sudah? Oke, Siva bagus. Siapa lagi? Arya hebat. Siapa lagi? Aisyah oke. Arya bagus. Siapa? Nah, kalau garisnya seperti ini bisa langsung kelihatan penjualan pada bulan berapa yang menurun. Sudah, Bu. Penjualan pada bulan berapa ini menurun penjualannya? April. Meningkat pada bulan? Ya, kelihatan kan? Kelihatan dari diagram garisnya. Oke, yang sudah selesai bisa Ibu lihat di kameranya masing-masing. Oke, Rifat pintar, Danis oke, Naila hebat, siapa lagi? Arvin pintar, Rizka, Dava, Febrin oke, terima kasih sudah diwarnain. Wildan hubungkan garis-garisnya Wildan, garis titik-titiknya dihubungkan seperti punyanya Febrin, punyanya ini Zahra, Rizka dihubungkan. Aisyah juga pintar, Afla oke, Arya siap. Ya, jadi di titik-titik. Iya, Syifa pintar. Siapa lagi? Naila. Oke, sudah selesai. Bisa ya membuat diagram batang dan diagram garis? Sudah, Bu. Ada yang tidak mengerti? Maaf, Bu, guru terlambat. Bu guru terlambat. Ibu sudah punya rekamannya. Nanti Raka nonton di link yang Ibu bagikan. Ya Raka ya? Kak, linknya. Baik, Bu. Kenapa?